aksi di sini, bukan untuk melawan, tapi untuk mendukung Kejaksaan Agung. Bagaimana bisa tidak, punya nyali tidak, memberantas semua korupsi yang ada di semua lembaga. Setuju? Ini hanya awal, sebentar. Nanti akan ada prosesi di mana kami menyerahkan simbol kepada Anda yang ada di dalam Bapak Kejaksaan Agung. Kami meminta salah satu dari Anda untuk keluar, atau beberapa dari Anda untuk keluar. Kami ingin mendukung semua kerja keras Anda, semua kerja keras Anda untuk membersihkan negara ini dari para koruptor. Jangan ada yang tersisa. Sumber daya alam milik negara, milik rakyat, bukan milik satu persatu orang, bukan milik golongan. Jadi kami rakyat Indonesia bisa menjadi sangat marah ketika sumber daya alam yang harusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan tapi dirampok habis oleh para oligarki, dirampok habis oleh para cukong, dirampok habis oleh para pengkhianat. Sekarang Anda mencoba membuka jalan untuk mengungkap satu perusahaan timah 271 melakukan korupsi. Anda buka, tapi apa yang terjadi? Ada bagian tertentu, lembaga tertentu yang head to head dengan Anda mencoba menghabisi semua tindak tanduk Anda untuk menghabisi korupsi. Jangan pernah takut, kami rakyat ada di belakang Anda. Tunjukkan nyalimu, karena kejaksaan adalah tonggak terakhir institusi hukum. Tunjukkan kepada rakyat agar rakyat percaya kembali kepada hukum. Hukum di Indonesia sekarang sudah jatuh di titik nadir. Sudah banyak yang tidak menghargai bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia. Ini adalah saat terbaik Anda untuk menunjukkan pada rakyat. Tunjukkan nyali Anda, berpihaklah kepada rakyat, habisi semua para koruptor, kembalikan semua hak rakyat. Jangan ada yang tersisa. Jangan takut. Siapapun Anda yang di belakangnya, siapapun yang melawan Anda di belakangnya akan head to head bersama rakyat. Sekali lagi, akan head to head bersama rakyat. Anda maju, kami maju. Jangan pernah mundur. Rakyat ada di belakang Anda. Ketika Anda menghabisi koruptor, kami akan mendukung. Ketika Anda menghabisi maling, kami akan menghabisi maling. Tetap pada pendirian Anda. Jangan bergeser sedikit pun. Tebalkan iman, karena ini adalah momen terbaik untuk menegakkan kembali institusi hukum di Republik yang kita cintai. Ada satu simbol yang kita bawa. Ada yang bawa sapu lidi? Ada yang bawa sapu lidi? Oke, silakan terus ini. Sapu lidi ada di atas. Kami serahkan nanti kepada Anda. Simbol ini kami berikan kepada Anda. Artinya apa? Bersihkan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di negeri kita. Bersihkan dari semua lembaga. Sapu lidi. Ini adalah bentuk rakyat. Lidi jika satu tidak ada artinya, tapi jika disatukan akan menjadi sebuah alat yang bisa menghabisi, membersihkan semua apapun yang ada menjadi sampah. Sampah akan dibersihkan di sini. Oleh karena itu, lidi, sapu lidi kami berikan kepada pejabat yang ada di sini. Silakan, Ibu Narti, bisa diberikan. Oke. Satu kali lagi. Di sini kami tidak sedang melawan Anda. Di sini kami tidak sedang mencoba membantah Anda, tapi kami sedang mendukung apa yang sedang Anda lakukan. Pertanyaan besar pada kami, dua institusi sedang gotok-gotokan. Pertanyaannya, di mana Bapak Presiden yang katanya terhormat? Dua institusi sedang berhadapan, menjadi kacau. Di mana Presiden? Bapak Jokowi, tunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin yang baik di negeri ini. Jangan lari, jangan sembunyi dari rakyat. Dimanapun Anda berada, sampai ke lubang semut, rakyat pasti akan tahu, terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan pernah lari dari rakyat, karena bumi ini bukan milik Anda. Negeri ini bukan milik Anda. Ini adalah negeri Republik Indonesia milik rakyat. Sumber daya alam milik rakyat. Semua yang ada di dalam negeri ini adalah milik rakyat. Ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana sebuah kekayaan alam dikuasai negara dan dikelola oleh negara, peruntukan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi sampai saat ini rakyat tidak pernah hadir untuk negara, tidak pernah hadir untuk rakyat. Sekarang ketika satu poin akan dibuka oleh Kejaksaan Agung berhadapan dengan yang lain, maka kami akan mendukung Anda. Silakan lanjutan, jangan turunkan nyali, tapi besarkan nyali Anda. Tunjukkan bahwa Kejaksaan Agung bisa punya semangat, punya kekuatan. Rakyat ada di belakang Anda. Untuk Bapak Jokowi, sekali lagi saya pertanyakan, dua institusi yang ada di negara ini sedang berhadapan. Dua institusi kuat di negeri ini sedang gontok-gontokan, tapi Anda tidak hadir di sini. Selesaikan masalah ini. Clearkan semua. Koruptor, habisi semua. Hukum gantung para koruptor, karena mereka yang menjadi biang kebangkrutan negara Republik Indonesia. Para pengkhianat, para maling, para pengkhianat yang dengan bangga nantinya akan menggunakan rompi oranye, tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Saya sudah berhasil menguasai, menghabisi, dan merampok habis kekayaan yang ada di Republik ini. Sementara maling ayam, sementara maling motor habis oleh warga. Itu kontradiktif. Di mana hadirnya negara untuk rakyat? No, sampai saat ini tidak ada. Oleh karena itu sekali lagi untuk Bapak Kejaksaan, siapapun yang Anda sekarang yang sedang bekerja keras membuka poin per poin, siapa koruptor, apa saja yang dirampok, apa saja yang diambil, jangan pernah takut. Kembalikan posisi Anda di pondasi tertinggi, bahwa institusi hukum tertinggi ada di Kejaksaan. Kembalikan kepercayaan rakyat kepada Anda. Saat ini Anda sedang diuji. Oke? Saat ini Anda sedang diuji. Tunjukkan nyali Anda. Tunjukkan nyali Anda. Berhadapan dengan 9 naga, berhadapan dengan presiden, berhadapan dengan para maling. Jangan takut. Rakyat yang ada di belakang Anda. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pemberitahuan, ternyata aspirasi kita ini didengar sama Pak Jaksa Agung. Jadi beliau minta 5 orang perwakilan dari aliansi rakyat berantas KKN untuk masuk di dalam. Tapi mungkin bisa lebih dikit lah, ya, karena ada media juga ini yang mau masuk ke dalam, ya. Jadi saya persilakan Ustaz Eka, salah satu perwakilan ke dalam. Nanti habis dari dalam orasi lagi di sini, ya kan? Yang penting Bu Narti, Ida, Bu Menu, sama saya. Ibu juga mau masuk, Ibu masuk juga. Oh ya, silakan aja. Pak, nggak apa-apa lah Pak, ya. 5-6 orang, ya. Oke, ya. Sama tim media. Oke, 1 orang. Siapa ini korlap di sini? Ambil dulu aja, ya. Oke, kawan-kawan kami yang berada di dalam, ya, bila perlu balikkan meja kalau jaksa takut, ya, teman-teman kami yang jadi perwakilan bila perlu balikkan meja. Kalau Jaksa Agung takut membongkar kasus 271 triliun karena kita datang untuk melakukan support ke dia. Ya, kita datang kemari untuk melakukan support, mendukung Jaksa Agung membongkar kasus pencurian uang negara. Ya. Assalamualaikum. Pemirsa, kita masuk dulu. Ruangan ini ternyata memang ruangannya
Tentunya kita mungkin nggak bisa masuk semua Pak ya. Nggak apa-apa sih. Ruangannya juga. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan sampai segelap nasib. Jangan main Kejaksaan. Kita sama dulu. Ayo Pak, silakan Pak. Maaf Pak, ruangannya sempit ya. Iya. Menyesuaikan dulu. Bercuci. Silakan duduk. Oh, dari sana saya. Media. Udah lama. Harus dipublikasikan karena ini kita mulai aja Pak. Iya. Kamu silakan Pak. Terima kasih. Perkenalkan dulu dari mana ini? Dari mana deh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Daeng Walidin, perwakilan dari PPMI. Kami ini tergabung dalam Aliansi Rakyat Berantas KKN. Nah, ini Ustadz TK dan Ketua Umum pejabat, pengawal, pengacara, jawara, bela. Ini Aliansi Rakyat Munggah Ibu Menung Wulandari. Nah, ini Ibu. Ini Bu Ida juga salah seorang dari Aliansi Rakyat Munggah ARM. Ini Ibu Sunarti, Ketua Umum SBSI 92. Nah, saya sendiri Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia sekaligus Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, Pak. Oh iya. Nah, jadi ini pimpinan-pimpinan yang ada di sini. Kami tadi aksi di DPR, Pak. Nah, kemudian setelah selesai di sana, kami langsung menuju ke sini. Setelah melihat pemberitaan bagaimana perjuangan daripada kawan kejaksaan ini dalam rangka memberantas korupsi, lantas kemudian ada institusi-institusi lain yang coba menghalangi, mengganggu. Apakah itu ada sebagai backing daripada yang kasus Bapak tangani? Karena banyak sekali nih Pak, 271 triliun timah, kemudian juga belum lagi kasus 1.500 persoalan nikel, 3.000 triliun tambang batu bara dan sebagainya. Ini ribuan triliun udah ini Pak ya. Dan kami sebagai masyarakat, kami buruh Pak, kami ini buruh sangat menderita sekali hari ini, di mana kami harus berhadapan dengan upah murah, kemudian biaya kuliah anak kami ini naik. Terus uang rakyat yang harusnya disubsidi buat kesehatan, buat pendidikan, buat jaminan sosial lainnya digarong oleh oknum-oknum penguasa hari ini. Nah, ini Jaksa Agung ingin memberantas itu semua, malah ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk menghalangi. Nah, dalam hal ini kami hadir di sini, nanti teman-teman lagi bicara, kami hadir di sini memberikan dukungan moral sekaligus dukungan penuh kepada kejaksaan untuk berantas itu semua kasus-kasus korupsi yang sedang Bapak tangani. Bapak nggak usah takut, kejaksaan bersama rakyat. Nah, ini baru perwakilan Pak. Kalau memang kita lihat eskalasi daripada intimidasi atau tekanan-tekanan yang dialami jaksa meningkat, maka kami juga akan lipat gandakan masa aksi kami di luar nanti. Ya kan? Nah, selanjutnya saya persilakan Ustadz TK untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Denny. Alhamdulillah ini satu keberkahan kita bisa silaturahim. Kedua, memang sebelum adanya rame-rame mengepung adanya ini, memang kami sudah berniat akan mensupport daripada kejaksaan, terutama hal yang sudah dibuka oleh kejaksaan tentang kasus yang 270 tersebut, dan sudah disebutkan namanya satu persatu oleh pengacaranya HP Muiz. Artinya kita mensupport agar 8 orang yang sudah dikatakan disebutkan oleh pengacara HP Muiz ya untuk segera ya dipanggil, ya, diperiksa, bahkan kalau memang dia jadi sudah ditahan tersangka ya ditahan kan. Pada prinsipnya kami masyarakat ya rakyat, kami kebetulan mensupport Jaksa Agung dengan gebrakannya. Kami berharap lembaga Adiaksa ini menjadi pionir untuk membersihkan Indonesia daripada koruptor. Kita berharap itu, kita dukung penuh. Ini sebagai aksi pertama kita, dan kita akan terus memobilisasi ya, masyarakat ya, dengan adanya
gebrakan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan. Saya hanya mengatakan, ya andaikan nanti sampai ke Pak Jaksa Agung, ya jadikanlah ini jihad kita. Jadikanlah ini menjadi momen kita sebagai ya, pembersih daripada bangsa kita yang sudah carut marut seperti ini. Ya, kami sebenarnya tidak mau masuk antara persinggungan kejaksaan Agung dengan institusi lain, tapi kami melihatnya nggak elok ketika ada lembaga yang ingin membersihkan, ya, ingin berbuat baik, ingin melakukan satu terobosan-terobosan yang buat perbaikan ke depannya, ini ada yang tanda kutip menghalangi ataupun dia merasa terganggu dan lain sebagainya. Kami merasa mereka yang salah saja berani, seharusnya kita yang dalam kebenaran ini harus lebih berani. Saya katakan, insya Allah kita akan berkoordinasi dengan seluruh ormas yang ada, terutama ormas Islam. Ya, kita akan mendukung Kejaksaan Agung untuk terus berani memberantas korupsi yang ada dengan gebrakan yang pertama ini. Ya, tadi sudah katakan oleh saudara Daeng, ada yang 1.500 triliun, ada yang 3.000 triliun, bahkan ya nanti juga kita minta juga ya, Dirjen Bea Cukai, masalah pajak juga harus. Nah, ini kan luar biasa. Ini masyarakat ketika dia pergi ke luar negeri cuma beli celana dalamnya nggak ini, kena pajaknya luar biasa. Ini kan harus tuntas ini gitu. Dirjen pajaknya juga kita pengen tahu seperti apa. Nah ini sekali lagi Pak Stanley, kami datang kemari untuk mendukung institusi kejaksaan yang melakukan hal yang benar, gebrakan yang sudah dilakukan. Insya Allah kami bersama rakyat Indonesia akan mendukung itu semua. Ya, tidak ada lain dan bukan, kami berharap mulai dari kejaksaan ini mudah-mudahan Indonesia ke depannya lebih baik. Ya, kita tidak mau masuk ranahnya dalam persinggungan antar institusi. Cuma di sini kita mau singgung Presiden sebagai panglima tertinggi, baik itu di TNI ataupun Polri, melihat situasi kondisi seperti ini, saya berharap dia turun tangan. Nggak pantas antar institusi ini saling mengganggu ketika institusi lain sedang bekerja dengan baik. Nggak pantas satu institusi ini mengancam institusi yang lain ketika institusi ini sedang bekerja memberantas satu tanda kutip ya kezaliman yang ada. Ya, maka dari itu Pak Stanley, kami pastikan bahwa kami ini masih langkah awal kita. Ya, ini gerakan awal kita. Kita akan memobilisasi ya untuk mendukung segala kinerja Kejaksaan Agung. Selama Kejaksaan Agung itu benar, berani, maka kita akan ada berada di barisan Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu Kuno dari KRM, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya adalah Menulan dari. Saya hanya emak-emak. Tapi jangan hanya melihat emak-emaknya Pak. Kami di sini datang tidak ada keinginan apapun, tapi kami benar dari hati yang paling dalam atas nama anak, masa depan anak cucu kami. Saya datang sini untuk mensupport Bapak dan teman-teman untuk bagaimana caranya Pak untuk melepaskan negara ini Pak dari koruptor-koruptor yang hanya bikin rakyat sengsara Pak. Siapa Pak? Sekarang apakah roda kehidupan berputar di negara kita? Tidak Pak. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. 271 triliun. Kalau Bapak bagi kepada rakyat, apa yang akan terjadi Pak? Tapi apakah ini adil? 271 triliun hanya dinikmati oleh segelintir. Coba, kembali lagi Pak, kepada hati Bapak yang paling dalam. Dan satu lagi, Pak, walaupun kami mak-mak, ya, tapi kalau untuk masa depan anak cucu ya, kami berani Pak. Jangankan kami berani untuk mendobrak apa yang Bapak sebutkan, kami berani sebagai orang tua, sebagai emak-emak untuk melakukan apa saja. Jadi tolong Bapak Stanley dan jajarannya bukalah hati Bapak, ya Pak. Jangan biarkan Pak negara kita jatuh. Dan mungkin satu lagi, 10 budaya malu aparatur kejaksaan. Mungkin perlu ditambah Pak menjadi 11, yaitu malu apabila seorang koruptor besar bisa bebas begitu saja. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sekarang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan salam kenal. Saya dari Gerakan Jalan Lurus. Kami ingin turun membantu kejaksaan untuk
sebagai masyarakat, tadi Pak Mak juga saya sudah lansia sebenarnya Pak ya kan, tapi melihat ini kami terbeban ya kan, sangat sedih, sangat miris ya kan. Kami berharap aparat penegak hukum inilah yang untuk melindungi masyarakat ya kan, melindungi tapi tidak berpihak kepada koruptor-koruptor itu Pak. Saatnya kami kebetulan saya dari Kalsel Pak, itu tambang-tambang ilegal itu sangat banyak ya kan, dan menyusahkan masyarakat kan. Tolong Pak ya kan, apapun backingnya, siapapun orangnya Pak, kita percaya ada Tuhan Pak. Jadi kami minta kepada Pak Standi dan jajarannya ya kan, tadi seperti Ibu bilang, kami perempuan biasa Pak, manusia biasa, tapi ingin kami berbuat sesuatu untuk anak cucu kami di mana ke depan ya kan, para pejabat-pejabat juga di sini, instansi sini yang lebih berhati humanis ya kan, dan jangan takut Pak sama koruptor-koruptor, jangan takut sama backing itu kan, sekalipun jenderal bintang 4, bintang berapapun ya kan, karena kita percaya ya kan, satu kebenaran dan keadilan itu kalau dibantu dengan pihak kejaksaan dan Bapak jaksa kita sangat luar biasa, berantas Pak sampai ke akarnya, kita di penghujung pemerintahan Pak Jokowi ini harus benar-benar bersih, dan para penegak hukum tidak usah takut Pak, apapun intimidasi, apapun apa, kami tetap ada berada di belakang Bapak. Jangan lihat tadi kami kekuatan kami perempuan biasa ya kan, tapi kami selain dengan kekuatan kami yang ada, kami dengan doa Pak ya kan, biar kejaksaan ini tidak lagi ada isu-isu miring Pak. Kalau sudah Bapak buktikan dengan banyaknya tambang ilegal, banyaknya hal-hal koruptor yang bisa ditangkap ya kan, kami sangat bangga Pak sebagai masyarakat ya kan. Itu mungkin sedikit dari kami gerakan Jalan Lurus ingin membuat semua berjalan dengan lurus agar kita Indonesia ini maju dan menyambut 100 tahun Indonesia, kita tidak lagi seperti ini. Kami susah Pak untuk berhadapan dengan APH ini juga yang kadang-kadang ada orang kejaksaan itu seperti ini, kepolisian seperti ini kan. Saatnya saat ini berubah dan kita bersama pasti bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Pak dari Aliansi Rakyat Buka. Kebetulan tadi udah teriak-teriak di luar, sekarang diulangi. Kayaknya ini saatnya untuk kejaksaan menunjukkan diri kepada rakyat. Bagaimana kejaksaan menjadi tonggak hukum tertinggi saat ini, karena memang kita sudah tahu semua institusi hukum dari rakyat sudah dianggap lemah, dianggap biasa. Nah ini saatnya bapak-bapak dan dengan semua jajarannya memperlihatkan kepada rakyat, ambil kembali hati rakyat, karena kami ada di belakang Anda. 26 tahun kita ada reformasi, tapi saat itu cita-citanya adalah memberantas KKS, tapi sampai saat ini tidak ada. Korupsi makin banyak, nepotisme makin tinggi gitu. Baju-baju Aaron makin bertebaran dengan tidak ada rasa malunya gitu. Nah sekarang coba betul di penghujung Bapak Jokowi sekarang gitu, kembalikan semua itu, berantas semua korupsi dan nepotisme, siapapun dia, entah itu anak presiden ataupun siapa yang bertindak jenderal 4, bintang 4 atau bintang 6 bodoh gitu, terserah. Buat kami yang penting, kami saat ini berpikir semua kekayaan alam yang ada di sini itu hak kita, hak rakyat, dan itu adalah modal untuk anak-anak kami ke depan. Kalau misalnya sekarang saja sudah dikuasai, sudah dirampok oleh orang lain, untuk anak-anak kami itu apa? Tidak ada yang tersisa. Ini yang kami perjuangkan. Kami ingin memperjuangkan anak-anak kami ke depan itu nasibnya baik. Kalau sampai sekarang sumber daya alam aja dikuasai mereka, untuk anak-anak kami apa? Tidak ada. Anak-anak kami itu hanya tinggal ampasnya. Apa yang bisa diambil oleh mereka? Kalau kami meninggal, kami nggak akan bisa terima kalau anak-anak kami itu bernasib buruk. Nah, kami titipkan pesan dan nasib kami kepada Bapak sekarang. Bapak sudah berani memasuki 1 poin. Ketika berhadapan dengan institusi lain, Bapak merasa benar, teruslah maju. Insya Allah kami ada di belakang Bapak, dan semua rakyat yang memang sudah sadar ada di belakang Bapak. Siapapun yang ada di belakang Bapak, yang berhadapan, yang menteror atau apa-apapun, kami ada di belakang Bapak. Itu saja dari kami ya. Yang jelas kami kesini datang untuk mensupport Bapak, tidak untuk melawan, tapi untuk mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti, saya dari Serikat Buruh Sejahtera Independen 92. Saya tadi sudah mendengar dari semua pihak. Kenapa saya memegang sapu atau lidi? Lidi itu dibaratkan kalau satu bisa mudah dipatahkan. Kalau lidi itu kita ikat erat, itu akan bisa menyapu kotoran dan kita membersihkan apapun
dan kekuatan itu ada di ikatan itu. Makanya saya bilang tadi itu sampaikan bahwa kami ini sebagai rakyat, kami ini sebagai kaum perempuan yang sudah rentan, ingin membantu, ingin bagaimana keluar dari zona yang tadinya reformasi yang 26 tahun, tapi hari ini nepotisme sudah merajalela, semakin terang-terangan, kan gitu. Sampai bagaimana anaknya pun dicariin pekerjaan dan yang lain-lain, tidak malu lagi. Harapan satu-satunya ya bagaimana kejaksaan ini sebagai institusi dan Mabes Polri itu juga institusi, janganlah menunjukkan kegilaannya terhadap rakyat, malu. Ini harusnya dicoba apa sih yang menjadi persoalan. Ini yang harusnya kita cari benang merahnya. Jangan sampai kita mendukung, kita akan berdiri di depan atau di belakang. Tapi kalau akar persoalan itu atau benang merah itu tidak juga dicari, ini juga omong kosong. Karena apa? Ini adalah backing yang tadi itu sudah di nikel, di segala macam, di semua lini semua ada backing. Kan gitu. Ini tidak malu. Semua rusak negeri ini. Tapi bagaimana kita sebagai anak bangsa, mari kita bangun kekuatan ini, kita bersama-sama. Institusi Kejaksaan Agung, saya nggak akan nyebut segala macam, tapi yang hari ini sudah diobok-obok dan diintimidasi. Jangan takut, karena rakyat ada di belakang Anda semua. Karena itu sebuah kebenaran. Tapi apabila itu kebenaran juga akan dijual, kami juga akan melawan juga kan. Itu bukan hanya di belakang, tapi kami akan berdiri di depan. Jangan dilihat saya sudah tua renta, tapi nyawa pun saya akan taruhkan. Setuju? Kalau ini demi kebenaran, bagaimana saya meninggalkan, menutup mata saya kalau anak cucu saya itu menderita? Kenapa saya katakan itu? Persyaratan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, bahasa sudah dihilangkan. Itu adalah sebuah harga diri bangsa. Tapi bagaimana kita harus mengembalikan jati diri Kejaksaan Agung sebagai pamungkas untuk penegakan hukum. Hari ini katanya hukum itu adalah panglima, tapi ternyata tidak untuk rakyat. Bukan untuk rakyat, betul. Justru tajam untuk rakyat, tumpul untuk para penguasa. Tadi juga disampaikan bahwa di penghujung Bapak Jokowi Dodo ini harus diperbaiki, tapi semua persoalan itu muaranya adalah kepada presiden. Kalau presidennya juga tidak berani, tidak mampu untuk turun tangan menangani persoalan ini sebenarnya muaranya di sana. Mudah kok kalau presiden turun, selesaikan, sapu bersih. Ini akan lebih mudah dan kita akan mengembalikan citra bangsa ini ke depan akan lebih baik. Jangan sampai kita diinjak-injak, kita menjadi congos di rumah sendiri. Inilah sebenarnya apa yang ungkapan dari saya ini bukan ungkapan sebuah ini, tapi ini jeritan hati seorang perempuan, seorang nenek yang ingin anak cucu ke depan itu akan lebih baik lagi. Jangan sampai saya menutup mata tapi anak cucu saya sengsara. Maka saya serahkan ini mudah-mudahan ya. Ya. Itulah sebenarnya itu yang ingin kami sampaikan. Jadi jangan dianggap kami ini bisa brutal, kami juga bisa baik, bisa santun. Kenapa? Saya brutal karena dipicu dengan sesuatu. Karena saya dibuat untuk brutal kan gitu. Kami ini adalah perempuan yang mampu untuk menjaga harga diri bangsa ini dan harga diri kami sendiri. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang tergabung dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya, yang mensupport akan kasus-kasus korupsi dalam hal ini penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung. Dan tentu kami akan laporkan ke pimpinan dukungan dan supportnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebenarnya Pak Kapus lah yang harus menerima, cuma beliau kan sudah jadi kejati di Bali. Jadi nanti kami akan laporkan secara berjenjang support dan dukungan dari bapak-bapak ibu-ibu agar kita juga Kejaksaan Agung tetap bisa melaksanakan Amin.
Mungkin itu aja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Nanti kami segera sampaikan. Ya, sebelum kita tutup Pak, kami akan serahkan dulu media dulu. Oh, ada penyerahan simbolis sapu lidi ini. Oh iya, Sebagai bentuk kepada lambang bahwa jaksa harus sapu bersih. Sini Pak. Ini sebenarnya lebih filosofi sapu lidi ini maknanya sangat dalam. Apabila kita lakukan dengan baik, semua akan lebih baik lagi. Saat itu aja, saya akan serahkan sapu lidi. Mudah-mudahan di Kejaksaan Agung ini mampu untuk membersihkan. Walaupun ini hanya sekedar sapu lidi, tapi sapu lidi ini adalah filosofi orang Jawa. Semua akan kotoran, semua sampah-sampah itu akan bersih apabila hati kita juga bisa dibersihkan dengan sapu lidi. Iya, oke. Ya. Terima kasih Pak Stanley ya, Pak Stanley ya. Ya, setelah menerima ini, jadi kita berharap kepada Kejaksaan tetap semangat. Bersihkan koruptor-koruptor. Mereka itulah sebenarnya sampah masyarakat. Amin. Kalau kita swadaya masyarakat. Pesan Mas Tani, Ya, silakan. untuk masyarakat, kami sebagai masyarakat Pak ya, tolong kami masyarakat yang hukum itu jangan tajam ke bawah. Kami ini hak kami dirampas, tanah kami dirampas, apa semuanya itu susah Pak menambah. Tolong kami masyarakat ya Pak ya. Jangan sampai kami masyarakat disulitkan dan hal-hal yang memakai uang, yang memakai kekuatan, itu tolonglah kan masyarakat tidak diinginkannya Pak ya. Pesan itu Pak. Kita tunggu loh follow up-nya Pak. Kalau ini kayaknya kurang besar, besok kita bawain vakum cleaner ya. Setelah menerima ini saya terima ini ya. Bapak bilang ke situ. Ke ini secara langsung Bapak saya terima. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya terima akan simbol dari sapu lidi ini. Jadi bagaimana support dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana Kejaksaan Agung bisa melakukan membersihkan akan negara Indonesia ini dari para koruptor-koruptor. Terima kasih. Terima kasih Kejaksaan Agung. Takbir. Merdeka. Bukara ya di bagian Kapus Pen ya. Beliau menerima dengan baik aspirasi-aspirasi kita yang kita sampaikan langsung bahwa kedatangan kita di sini untuk mensupport daripada lembaga kejaksaan untuk bisa mengusut tuntas, membongkar kasus-kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani. Baik itu korupsi yang 271 triliun atau yang 1.500 triliun atau yang 3.000 triliun atau juga Kementerian Keuangan lewat Dirjen Pajak Bea Cukai ya, yang memajaki para TKI atau WNI yang pergi ke luar negeri bawa barang, pajaknya lebih mahal ketimbang barangnya sendiri. Nah, ini kita minta Kejaksaan Agung untuk bisa memanggil dan menuntaskan. Terutama yang kita tekankan adalah kasus 271 ini yang sudah namanya disebut oleh pengacara Harvey Muiz, yang ada 8 orang itu ya, ada artisnya, ada tokoh agamanya, ada politikusnya. Nah, itu kita harap Kejaksaan Agung untuk memanggilnya, untuk memeriksanya. Kalau memang cukup bukti, jebloskan langsung ke penjara bersama Harvey Muiz. Setuju? Nah, itu yang kita harapkan. Yang kedua, kami katakan bahwa kami tidak mau masuk dalam ranah pertempuran lah bahasanya begitu, antar institusi yang ada. Kita lihat seminggu ini Kejaksaan Agung diteror. Bayangkan, institusi sebesar Kejaksaan Agung diteror oleh Densus. Bahkan Jampitsusnya dikuntit oleh Densus. Kalau Densus sudah keluar artinya ada teroris, betul nggak? Sekarang terorisnya siapa? Siapa yang memberi perintah mereka? Ini udah adu domba ini.
Kita nggak mau masuk membela mana tidak, tapi kita berharap Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Setuju? Ini permasalahan institusi Anda. Anda ini panglima tertinggi, baik itu TNI, Polri, bahkan kelembagaan lainnya. Maka Anda harus hadir. Bagaimana kejaksaan bisa diteror, diintimidasi, dikutit, saudara. Betul. Sebetulnya kita nggak enak. Di sini ada pak polisi yang mereka sebenarnya tidak tahu juga, betul. Ini kan biang keroknya ini. Kalau ada satu kasus, satu masalah yang akan dibongkar, yang akan diselesaikan, ada yang tersinggung, artinya yang tersinggung itu adalah bajingan biang keroknya, betul? Nah ini, kita nggak tahu ada Jenderal B. Siapa Jenderal B di situ? Jenderal Bohir. Bayangkan, dia coba mempergunakan institusi, dia coba menggunakan anak buahnya. Anak buah diadu dengan anak buah, kan kurang ajar ini. Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Saya cuma mau katakan kepada mereka, para bohir yang mengajak-ngajak daripada pemerintahan saat ini, yang mengajak-ngajak daripada negara kita, yang menjadi biang kerok daripada kebangkrutan bangsa kita. Hei, hidup Anda tidak akan lama, hidup Anda hanya sesaat. Ketika kau mati nanti, kau kesendirian di dalam kuburan, siapa yang akan membantu kau? Betul? Kepada Jaksa Agung, kepada Jampensus, kepada jajarannya, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Jadikanlah institusi Adiaksa ini sebagai pelopor untuk membersihkan negara ini daripada koruptor-koruptor. Setuju? Takbir. Ini baru yang 271, udah banyak yang kepanasan. Bagaimana nanti yang 3.000 triliun? Bagaimana nanti yang 1.500 triliun? Bagaimana nanti Dirjen Bea Cukai dipanggil? Ini kalau kata orang Betawi pada kememegan nih. Tahu nggak kememegan? Lagi pada pucat dan ketakutan semua nih. Maka dia gunakanlah duitnya, dia gunakanlah kekuasaannya, dia gunakanlah pengaruhnya untuk bisa menteror satu sama lain. Saya cuma ingatkan, umur Anda nggak akan panjang. Kalau mau panjang saya doain, umurnya panjang, 2 hari sebelum kiamat lu baru mati. Kepanjangan itu. Dia berpikir umurnya akan panjang. Dia berpikir jabatannya akan panjang. Dia berpikir nanti segala macam harta, tahta, jabatannya akan berkuasa. Bisa untuk menolong dia, gak akan bisa. Hei, tempat tidur termahal adalah rumah sakit, betul? Tempat tidur rumah sakit paling mahal. Anda bisa membeli hukum, Anda bisa membayar hakim, Anda bisa membayar penyidik, tapi tatkala kalian sakit, kalian koma, kalian sekarat, ada di tempat tidur rumah sakit, Anda sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tidak berlaku uang Anda, tidak berlaku jabatan Anda, tidak berpengaruh Anda punya wewenang. Saat itu yang punya wewenang dokter mau disuntik mati atau tidak. Kalau kita masih bisa ngap-ngapan, bisa ngomong, dia akan membongkar sesuatu yang merugikan orang lain, pasti disuntik mati sama dokter, betul? Udah banyak saksi, udah banyak kejadian. Tokoh-tokoh kita bagaimana banyak yang diracuni, betul? Mantan ketua KPU 2014 Husni Kamil mati diracunin, betul? Ayo siapa lagi? Banyak. Ya, yang racunin daing. Sekali lagi kepada Jaksa Agung dan jajarannya, jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Ini aksi pertama kita. Aksi ini akan terus menggelinding bagai bola salju. Ketika Anda menjalankan keberanian, ketika Anda menegakkan kebenaran, ketika Anda menegakkan keadilan,
maka rakyat akan ada di barisanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Siapapun mereka yang membela kebenaran dan keadilan, maka akan berada bersama rakyat dimanapun Anda berada. Betul? Siap dukung Kejaksaan Agung? Siap sokong Kejaksaan Agung? Takbir. Terima kasih pada Pak Stanley Bokara yang sudah menerima kami, menerima delegasi kami yang saat tadi kita datang menyampaikan satu simbol, sebuah sapu lidi, di mana sapu lidi itu simbol filosofi daripada orang-orang Jawa. Ada orang Jawa di sini? Banyak. Simbol daripada sapu lidi adalah tatkala dia sendiri dia gampang dipatahkan, dia gampang dikalahkan, dia gampang untuk dibantai dan lain sebagainya. Tatkala satu lidi ini bergabung menjadi sapu, maka sapu ini bisa untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di depannya. Betul? Mudah-mudahan Jaksa Agung bisa membersihkan, menjadi pionir untuk membersihkan bangsa Indonesia ini daripada koruptor-koruptor, bangsat dan bajingan yang sudah memiskinkan rakyat Indonesia. Kita sudah capek, rakyatnya disuruh bayar pajak, yang makan pajak berkoyak-koyak termasuk pejabatnya. Betul? Bukan ormas pejabat. Bahaya nih kalau pakai bahan pejabat. Lo ketahuan udah ya, ini pejabat-pejabat yang kerok nih. Ya, orang disuruh bayar pajak. Niko, lo berapa kali bayar pajak tiap hari? Tiap hari bayar pajak. Karena apa? Rokok. Berapa? Nggak belum rokok. Rokok bayar pajak, datang ke mall bayar pajak, nonton bioskop bayar pajak, jual rumah bayar pajak, bikin rumah bayar pajak, jual tanah bayar pajak, beli tanah bayar pajak. Duit pajaknya kemana? Duit pajaknya kemana? Kalau duit pajaknya dibuat gaji polisi, dibuat gaji TNI, dibuat gaji ASN, selama mereka benar melaksanakan kerjanya, kita ikhlas atau tidak? Ikhlas tidak? Ridho kita Pak Polisi, kita bayar pajak tiap hari buat Anda. Kita dijagain gini girang benar. Kenapa? Aman kita, betul? Cuma jangan coba-coba ada penyusup, gua gaprak di sini. Betul? Siap perang lawan koruptor. Siap dukung Jaksa Agung. Siap dukung polisi yang benar. Siap lawan polisi yang nggak benar. Takbir. Terima kasih Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Revolusioner, Ustadz Eka. Nah, untuk itu kita minta nih orasi politik dari pimpinan gua, Presiden gua dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Ya, Presiden gua. Kalau gua PPMI-nya cabang Kapir. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Kayaknya nggak sampai di bang. Bang. Ayo, Bang. Oh ya, siap. Ah, mantap, udah aman. Tadi di DPR nggak muncul. Nggak muncul. Kerja. Ya, gua PPMI. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebelum saya orasi, coba yang teman-teman yang pegang banner ada berjejer di bawah di sini, menghadap sana biar pesan-pesan kita nyampe. Tagline pembawa banner ke sini dulu. Yang banner bawa banner sini. Bannernya jangan dibawa pulang, Bu. Ntar banner ARM nanti ketemu di ruang tamu di mana gitu kan. Di sini. Sini lagi. Nah, di sini lagi. Nah, di sini. Di sini sebelah kiri biar seimbang. Ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Hari ini perkenankan kami dari Aliansi Rakyat Berantas KKN hari ini datang di depan kantor atau gedung Kejaksaan Agung yang baru selesai direnovasi karena kemarin habis dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hari ini di sini ada perwakilan dari PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia,
ada dari SPSI 92, ada dari pejabat, ada dari Aliansi Rakyat Menggugat, ada dari Gerakan Aliran Garis Lurus dari Kalimantan, terus ada lagi banyak lagi perwakilan-perwakilan dari elemen-elemen yang hadir hari ini di sini, datang ke sini menegaskan bahwa seluruh aparatur, sekali lagi kami datang ke sini memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi yang sudah merugikan negara ribuan triliun rupiah, saudara-saudara. Jadi jelas hari ini kita datang memberikan instruksi. Kenapa? Kita ini mewakili rakyat Indonesia yang sudah susah gara-gara rezim Jokowi, yang sudah banyak jadi pengangguran gara-gara rezim Jokowi, yang sudah banyak putus sekolah gara-gara rezim, yang sudah banyak ditelantarkan oleh negara gara-gara, yang sudah banyak jadi pengangguran gara-gara, yang sudah banyak terlunta-lunta tidak punya rumah gara-gara rezim Jokowi. Itu semua terjadi karena ribuan triliun uang negara, uang rakyat habis dikorupsi oleh bajingan-bajingan tolol yang memiliki jabatan dan kekuasaan di negeri ini. Karena yang korupsi tidak mungkin rakyat. Rakyat bisa apa? Rakyat juga paling pegang duit di kantong itu paling juga 100.000, 1 juta, 10 juta. Malah kadang-kadang nggak pegang duit tuh kata emak itu, ya kan? Yang bisa korupsi adalah orang yang punya wewenang, orang yang punya kekuasaan, orang yang mampu memberikan kebijakan-kebijakan walaupun itu merugikan rakyat. Ribuan triliun yang sudah dikorupsi ini, kami minta, kenapa kami minta diusut? Agar supaya pelaku-pelakunya itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Koruptor itu the real teroris. Bukan yang demo ini dituduh teroris, bukan pejuang-pejuang rakyat dituduh teroris, intoleran. Tapi sejatinya koruptor itulah yang merupakan patut dikatakan the real teroris. Mereka itu adalah musuh rakyat Indonesia, musuh daripada alam semesta. Karena kenapa? Kerjanya garong uang rakyat, mencuri uang rakyat, merampok uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, dan antek-anteknya. Tadi kami memberikan simbol sapu lidi. Sapu lidi kemudian diberikan pita. Itu simbol agar Kejaksaan Agung ini benar-benar serius berantas korupsi. Jangan takut. Kejaksaan Agung tidak boleh takut. Kalaupun ada misalnya institusi yang ramai di media sosial, katanya oleh Detasemen 88, katanya Detasemen anti teror, harusnya mereka itu bekerja yang meneror rakyat Indonesia, yang bikin kekacauan di Papua sana, bukan meneror aparat hukum yang sedang menegakkan hukum. Itu salah. Kalau memang begitu aja fungsinya, sebaiknya institusi itu dibubarkan saja, diganti. Masih banyak polisi-polisi yang baik, masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang memiliki hati nurani dan cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Betul tidak? Itu yang sebenarnya harusnya Anda itu sebagai Detasemen anti teror, jangan teror kejaksaan yang sedang mau kejar-kejar koruptor itu. Harusnya kalian mensupport, mendukung. Dan di sini juga peranan daripada Presiden Jokowi ini. Memang Presiden Jokowi ini sudah tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dia sebagai Panglima tertinggi, komandan tertinggi dari seluruh penegak hukum di negeri ini, baik itu polisi, TNI,
Kejaksaan Agung, panglima tertingginya itu adalah Jokowi. Tapi Jokowi hari ini hanya menonton antar penegak hukum berantem. Rakyat pusing, kapan hukum ini bisa tegak kalau penegak hukumnya aja berantem. Malah sibuk bagi-bagi sembako di istana. Kacau ini presiden kita ini. Kacau ini Jokowi. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya sebagai perwakilan daripada rakyat Indonesia menyampaikan lidah-lidah rakyat Indonesia yang kecewa berat dengan Presiden Jokowi, dengan tegas menyatakan bahwa saudara Jokowi adalah musuh rakyat Indonesia. Saudara Jokowi harus segera diberhentikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Jokowi, Anda sudah tidak layak lagi jadi Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, atas nama rakyat Indonesia, kami nyatakan Jokowi harus segera dipecat sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak becus lagi menangani kasus-kasus yang ada di negeri ini. Bahkan membiarkan sesama penegak hukum itu berantem. Tugas ente apa? Bukan cuma bagi sembako. Bagi sembako itu kerjaannya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Bukan kerjaan presiden itu. Memang ini Jokowi ini presiden bajingan dan tolol. Kurang ajar, brengsek. Jangan-jangan dia juga bisa jadi membackingi banyak koruptor. Tidak mau dipanggil kejaksaan, tapi kapan-kapan lu lenser, kita demo Kejaksaan Agung, minta Jaksa Agung tangkap Jokowi. Tahu tidak? Iya. Jokowi harus segera ditangkap. Jangan-jangan dia menjadi backing daripada kasus-kasus korupsi yang mega gede ini, sangat besar ini saudara-saudara. Karena dana sudah ribuan triliun ini, kalau diberikan, bayangkan itu 3.000 triliun. 3.000 triliun itu sama dengan 3 miliar. Rakyat Indonesia ini cuma 285 juta. Kita bulatin dah 300 juta. Satu orang rakyat Indonesia bisa kebagian 1 miliar saudara-saudara tanpa kerja. Kalau 2.000, 3.000 triliun itu dikumpulin terus dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia yang punya rekening di bank, ditransfer, itu kebagian 1 miliar satu orang. 300 juta itu. Anggaplah dengan warga negara tetangga-tetangga yang ada di sini lah, dikasih semua 1 miliar tanpa kerja. Jadi tidak ada lagi kita dengar mahasiswa mengeluh karena uang kuliahnya naik. Tidak ada lagi mahasiswa yang kita dengar keluhannya tidak bisa bayar kos-kosan. Tidak ada lagi kita dengar mahasiswa mengeluh tidak bisa bayar uang kuliah. Tidak ada lagi kita dengar buru-buru tidak bisa kasih sekolah anaknya. Tidak ada lagi kita dengar petani nelayan yang tidak bisa beli pupuk, yang tidak bisa beli solar. Karena kenapa? Diberikan subsidi oleh negara sebesar 1 miliar satu orang. Itu juga masih banyak lebihnya. Tapi di rezim Jokowi inilah para koruptor-koruptor ini tumbuh subur. Kenapa? Karena dilindungi oleh undang-undang. Apa buktinya? Jokowi sudah merevisi undang-undang KPK. Makanya koruptor ini merajalela. Jadi Jokowi ini menumbuh suburkan para koruptor-koruptor di negeri ini. Jadi wajar kalau Jokowi itu harus segera dilengsarkan karena habisin anggaran negara saja. Selain menumbuh suburkan korupsi, banyak koruptor yang bebas. Gayanya aja di penjara, tapi koruptor-koruptor itu bebas berkeliaran. Jokowi juga sudah merusak demokrasi kita. Jokowi sudah merusak demokrasi kita. Janjinya membuka 10 juta lapangan kerja. Ternyata dia cuma mampu mempekerjakan 3 orang. Yang pertama Gibran sebagai wakil presiden, yang kedua Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, yang ketiga Kaisang sebagai ketua umum. Cuma 3 aja yang dia bisa kerjain.
Jadi Jokowi masih punya utang 9.999.997 lapangan kerja yang harus dia siapkan. Ini memang Jokowi ini pembohong ini. Belum lagi SMK-nya nggak kelar-kelar. Belum lagi ijazahnya palsu. Enggak kelar-kelar. Jadi memang Republik Indonesia ini, Jokowi adalah musibah besar dan malapetaka bagi Republik Indonesia ini, saudara-saudara. Gaduh sekali ini Republik, sangat gaduh. Pemilunya kacau balau. Aparat sekarang antar penegak hukum berantem, korupsi merajalela. Janji-janjinya tidak ada yang terrealisasi. Mungkin karena ijazahnya palsu kali. Sehingga janji-janjinya tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Kurang ajar memang ini Jokowi. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi kita mengingatkan kepada Bapak Jaksa Agung berikut dengan jajarannya yang ada di dalam ini di seluruh Indonesia, kami rakyat Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia melalui Aliansi Rakyat Berantas KKN memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung dimanapun berada yang mendengarkan tayangan ini untuk segera tangkap dan adili para koruptor-koruptor yang sudah menggarung uang rakyat. Jaksa Agung tidak boleh takut. Kalau Jaksa Agung serius memberantas para korupsi itu, maka Jaksa Agung didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, demikianlah hal-hal yang saya perlu sampaikan. Semoga orasi yang singkat ini bisa didengarkan oleh seluruh penegak hukum agar Indonesia segera bebas dari Jokowi, bebas dari korupsi, bebas dari pungli, bebas demi kemajuan rakyat Indonesia, demi menciptakan negara yang berdaulat, adil dan makmur dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Lebih kurangnya mohon maaf karena kebenaran milik Allah, kesalahan ada pada rezim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Presidenku di Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Karena gua anggotanya, gua PPMI cabang Kabir. Teman-teman, masih ada lagi nih yang belum diorasi. Mana bunda aku tadi? Ketua umumku di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92. Mana Bunda Narti? Bunda Narti? Mana orang tua ini? Udah hilang pula lagi. Oh, ini dia. Bun, ini ketua umumku. Waktu dan tempat ku persilakan, no batasan. Kalau aku yang mimpin gak ada batasan, suka-suka lu ngomong dah. Di atas lah agak tinggi, udah kecil di bawah pula lagi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan. Apa yang menjadi kegelisahan rakyat hari ini adalah antar institusi saling gontok-gontokan. Apa yang diperbutkan? Pasti ada sesuatu yang harusnya diperbaiki. Ini sebenarnya mudah apabila Presiden Joko Widodo turun tangan. Apa yang terjadi? Kenapa ada intimidasi di tubuh Kejaksaan Agung ini? Ini sebenarnya tidak perlu tahu rakyat apabila pemimpin negeri ini segera selesaikan persoalan ini. Persoalan sudah carut marut semakin banyak. Kenapa ditambah lagi? Bukan hanya 271 triliun, tapi masih banyak lagi yang di luar itu. Tapi rakyat
miskin, menderita, sakit hati, tapi banyak dana yang dikorupsi oleh segelintir orang, tapi itu tidak mampu untuk diungkap. Padahal lawyernya sudah mengatakan ada 8 orang, tapi sampai saat ini ya belum diapa-apain atau sudah diapa-apain, kan gitu. Ini yang harusnya ayo kita bersihkan. Tadi teman-teman kita yang terdahulu sudah disampaikan, saya memegang sapu lidi. Apabila sapu lidi itu hanya satu-satu, itu mudah dipatahkan. Apabila sapu lidi itu diikat erat, itu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di semua lini institusi yang ada di Indonesia. Tinggal tergantung ada kemauan tidak, ada niat baik untuk membersihkan tidak. Ini kan kembali ke masing-masing institusi. Apakah yang tadinya kawan-kawan menyampaikan, ini kan tinggal beberapa bulan Presiden Jokowi untuk membersihkan, untuk membangun citra yang terbaik, tinggal beberapa bulan ini. Tapi ternyata juga tidak mampu, karena semua muara persoalan itu ada di Presiden Joko Widodo. Karena sampai hari ini tidak ada yang dijanjikan lapangan kerja. Ternyata juga tidak ada, omong kosong. Hanya 3 orang, 4 orang, itu pun di tubuh keluarganya. Yang satu menjadi wali kota, yang satu menjadi wakil presiden, dan satu memimpin sebuah partai. Mendapatkan kartu hanya beberapa hari bisa menjadi ketua umum. Itu kan ajaib sekali di negeri kita ini. Ini kita gimana? Mampu untuk membersihkan, mampu untuk menyelesaikan persoalan yang sudah carut-marut di negeri kita ini. Ini yang harusnya. Apakah Jaksa Agung mampu untuk membersihkan? Tadi kami sudah kasih simbol itu. Mudah-mudahan Jaksa Agung dengan timnya punya nyali dan membongkar para koruptor-koruptor yang terjadi, yang berkeliaran di muka bumi ini. Jadi jangan aneh kalau hari ini muncul 271, ada yang 350 dan berapa lagi yang belum terungkap. Tergantung pada niat tadi. Kami sebagai rakyat mendukung Kejaksaan Agung agar segera mengungkap siapa-siapa dan yang sudah disebutkan nama segera ditangkap dan diadili. Jangan takut, karena kejaksaan ini adalah institusi yang betul-betul garda terdepan untuk mengungkap koruptor, korupsi di negara kita. Jangan takut kalau di belakangnya dibackingi dengan bintang-bintang, tapi Anda punya tugas khusus yang harus mampu menyelesaikan ini. Kalau Anda juga masih takut dengan karena ada backingan, ini akan walau alam, rakyat akan menderita. Jangan sekali-sekali kita juga menitipkan nasib pada siapapun. Karena apa? Kita pengen tahu, saya harus ada di luar itu, saya akan sampaikan. Dengan kehadiran Undang-Undang Omnibus Law ini, investor boleh membawa tenaga kerjanya sendiri. Itu ada di aturan undang-undang. Dan yang kedua yang lebih mencengangkan adalah persyaratan tenaga kerja asing tidak perlu lagi memakai bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu adalah harga diri sebuah bangsa. Apalagi kalau harga diri sebuah bangsa sudah digadekan. Apa yang harus kita harapkan? Rakyat harusnya bersatu. Mari kita bersihkan. Mari kita bersatu untuk melawan itu semua. Apabila kita diam,
Dan kita juga jangan mau diadu domba dengan Polri, dengan TNI, dengan manapun. Kita ini menyampaikan ini adalah punya tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Karena rakyat memberikan mandat terhadap Presiden Jokowi, maka rakyat juga harus mengambil alih lagi mandat itu. Apabila Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, tidak mampu untuk menyelesaikan ini, lebih baik mundur dengan terhormat daripada dilengserkan. Ini bukan tabu, tapi ini harus disampaikan kepada khalayak. Memang orang semua takut kalau kita berbicara jujur, seolah-olah kita ini penakut. Kita ini adalah perusuh, tapi kita ini adalah punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan di negeri kita sendiri. Kalau kita sudah takut dan kita tidak mau menyuarakan yang benar, walaupun itu pahit, ya sudah, tidur aja. Nanti akan jadi dongos di rumahmu sendiri. Ini yang harusnya hari ini. Maka masih banyak lagi persoalan-persoalan tambang dan yang lain. Itu semua dibekengi orang-orang. Dan itu sudah terang-terangan. Jadi jangan munafik, jangan aneh kalau kita sampaikan ini. Di mana-mana perusahaan PHK besar-besaran, buruh sudah bekerja bertahun-tahun, tapi dia tidak akan mendapatkan jasa apa yang dia sudah tanamkan. Dan mereka menjadi kaya, mereka menjadi kaya raya, tapi mereka sudah tidak peduli lagi terhadap rakyat yang notabene menjadi buruh di perusahaan. Inilah yang menjadi kegalauan kita bersama. Maka hari ini hampir mayoritas adalah perempuan yang sudah tua renta. Kita menyampaikan ini karena apa? Kegelisahan. Kita ini tidak tinggal nunggu kapan, tapi kita juga punya kegelisahan. Ini adalah anak cucu saya nanti akan jadi apa kalau negeri ini seperti ini. Dan kita juga tidak mau menyuarakan, dan kita tidak mau menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Ini yang harusnya kita sama-sama. Saya menangis melihat persoalan yang terjadi, yang diadu domba rakyat yang di bawah, tapi mereka berpesta pora, apalagi dia punya pangkat. Ini yang harusnya. Ayo kita sama-sama, kita bersatu, jangan melihat itu dari kelompok mana, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita bersatu seperti sapu lidi, kita akan menang dan mengambil kedaulatan itu di tangan kita. Baru rakyat akan mendapatkan keadilan, kemakmuran yang kita cita-citakan. Reformasi 26 tahun, tapi ternyata KKN merajalela, bukan lagi malu, tapi justru terang-terangan dan diperlihatkan kepada rakyatnya. Apakah ini yang dinamakan reformasi? Maka reformasi 26 tahun ini adalah gagal total yang diidam-idamkan oleh rakyat. Itu aja. Terima kasih atas atensi semua pihak. Apabila ada kekurangan, ada yang merasa tersinggung, saya tidak sengaja untuk itu, tapi ini harus saya sampaikan karena ini pahit, tapi harus saya sampaikan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih semangat semua? Masih semangat semua? Teman-teman, jika dua institusi ya saling berbenturan, itu salahnya kepala negara. Ingat, kita harus ingat dan pahami, apapun masalah yang terjadi di negara ini, salahnya tetap Jokowi.
ingat aja, apapun masalahnya, itu salahnya tetap Jokowi. Benturan dua institusi yang masing-masing punya kepentingan, artinya Jokowi sudah tidak dianggap lagi sebagai kepala negara. Sama artinya Jokowi itu presiden lemdak atau bebek lumpuh. Itu karena apa? Karena yang masalah adalah Jokowi, sebab Jokowi punya masalah di negara ini. Oke teman-teman, sebelum diakhiri aksi ini, Kak Indah, ada yang mau disampaikan? Nggak tahu aku apa yang mau sampaikan. Ini ada titipan dari tokoh-tokoh satu Indonesia sebetulnya yang selalu mensupport gerakan kita. Kita harus sampaikan karena bagaimanapun mereka adalah tokoh-tokoh yang ada di senior kita. Ada dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami lintas provinsi memberikan tanggapan atas teror di Kejaksaan Agung. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa berlindung, memohon kekuatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan dan mencermati kerja Kejaksaan Agung yang sedang mengungkap kasus korupsi izin usaha pertambangan IUP PT Timah yang bernilai 271 triliun, semestinya mendapatkan dukungan dari kepolisian sebagai instansi penegak hukum. Terekam luas, indikasi kuat justru mendapatkan gangguan tekanan psikologis dan teror dari aparat kepolisian dengan simbol seragam anggota polisi dari Satuan Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88 berbaju hitam yang mondar-mandir di sekitaran Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung ini saat ini dalam pengamanan dari Pusat Polisi Puspom TNI untuk penjagaan keamanan kerja Kejaksaan Agung. Atas kejadian anomali tersebut, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami lintas provinsi merespon dan memberikan sikap. 1. Mendukung penuh kerja Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi izin usaha pertambangan IUP PT Timah yang bernilai 271 triliun. 2. Mengapresiasi dan mendukung penuh Pusat Polisi Militer Puspom atau TNI untuk penjagaan keamanan kerja Kejaksaan Agung. 3. Menyesalkan, mencela dan mengutuk anggota polisi dari Satuan Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88 terkesan menteror kerja Kejaksaan Agung yang sedang membongkar kasus korupsi izin usaha pertambangan IUP PT Timah yang bernilai 271 triliun. Keempat, atas kejadian tersebut, apabila Presiden melakukan pembiaran terjadinya gangguan di Kejaksaan Agung, patut diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kelima, rakyat segera melakukan backup kerja Kejaksaan Agung dengan menyerukan hukuman mati bagi koruptor. Solo, 27 Mei 2024. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia lintas provinsi. Kami Jawa Tengah, Mudrik SM Sangidu. Kami Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugri Fadoli. Komite Eksekutif, kami Jawa Timur, Doni Henry Cahyono. Kami Jawa Barat, Safril Sofian. AP kami DKI Jakarta, Juju Purwanto. Kami Banten, Abu Yasidik. Kami Sumatera Utara, Jul Badri. Kami Riau, Muhammad Herwan. Kami Kalimantan Barat, Haji Safiarudin Daeng. Kami Sumatera Selatan, Mahmud Khalifah Alam. Kami Sulawesi Selatan, Agus Salim. Kami Kepulauan Riau, Haji Mahfur Zurrahman. Kami Jambi, Haji Suryadi. Kami Aceh, Saiful Anwar SHMH. Sekretaris Sutoyo Abadi. Itu amanah dari beliau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita membubarkan aksi kita, mari kita nyatakan Jokowi